Mari segera kita saksikan proses sunatan dari Bambang Pamungkas. Dokter dan tim medis telah memasuki lapangan. Dokter mengeluarkan gunting dan kesempatan kedua dilakukan oleh dokter. Apakah dokter berhasil? Mulai tegang Bambang, keringat bercucuran dan hanya cedera di ujung. Nasi Padang. Enak lagunya ya. Kalau tadi Awe membahas tentang nasi Padang, kali ini gua akan membahas tentang hasil olahan dari nasi Padang. Ini berita pertama dari gua. 55.000 warga Depok buang air besar di sungai dan situ. Gua selalu berdoa ya, mudah-mudahan 55.000 orang ini tidak melakukannya secara bersama-sama. Tapi teman-teman gini, ini kalian jangan ketawa loh. Katanya Indonesia udah merdeka, tapi air bersih aja susah didapat gitu. Bahkan di daerah Sulawesi Selatan itu ada beberapa daerah yang mereka benar-benar kekurangan air bersih. Sampai ada warganya yang dia kalau mau buang air besar aja harus ngegali tanah. Karena kemerdekaan untuk mendapatkan air bersih itu, aduh padahal sekarang kan Sumpah Pemuda. Ini ada berita tentang Sumpah Pemuda, berita kedua dari gua. Makna Sumpah Pemuda perlu direvitalisasi. Dulu Soekarno pernah bilang, apa yang paling terkenal itu quote-nya, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia. Itu berarti pemuda sesuatu yang dahsyat loh zaman dulu. Datang penjajah gitu kan, umur belasan tahun penjajah dilawan pakai bambu runcing, berani. Pemuda sekarang lihat, jangankan lihat penjajah, kita lihat status mantan aja nangis kadang-kadang. Nangis loh. Lu kayak gitu kan? Gua juga. Lemah kan? Yang cewek putus nangis. Yang cowok putus mabok. Wah, lemah itu. Maboknya sambil nangis lagi. Kadang-kadang kalau kita berkaca malu. Bung Karno itu umur 21 tahun kalau nggak salah sudah memimpin pergerakan nasional. Umur 21 tahun kalau nggak salah. Bung Hatta 28 tahun sudah memimpin kongres di Belanda. Lihat pemuda sekarang nih. Abdur. Umur 28 tahun lulus aja belum coba. Makanya sidang Dur kalau bisa sidang. Ini peran pemuda di sini harus gitu menurut gua. Alam juga harus dijaga ya kan, sekarang air bersih susah. Di sini ada yang jadi mahasiswa anggota Mapala, mungkin mahasiswa pecinta alam. Dulu gua ikutan Mapala cuman bentar. Kenapa? Karena menurut gua di sekolah gua sih, di sekolah lain nggak tahu gitu. Konsep Mapala tuh agak aneh gitu. Kerjanya tiap hari naik gunung. Kan dia pecinta alam ya kan. Kerjanya tiap hari naik gunung. Naik gunung, bikin tenda, terus turun lagi. Cinta alamnya di mana? Iya kan, mereka naik gunung, bikin tenda, turun lagi. Itu sih bukan cinta alam. Itu numpang nginep. Kalau gitu sih cari aja gunung yang puncaknya kos-kosan. Udah lo nginep di situ. Harus berubah pemuda itu, ya nggak? Ngomongin soal kemerdekaan, bahkan anak kecil menurut gua sekarang udah kehilangan kemerdekaan. Anak kecil dikasih gadget, itu kehilangan waktu untuk berinteraksi dengan anak kecil lain. Gua kangen gitu, zaman dulu kan anak kecil kan main apa? Petak jongkok, petak umpet. Teman kecil gua dulu jago banget main petak umpet tuh. Sampai sekarang belum ketemu. Ada yang tahu di mana? Apalagi kangen gue ngeliat anak kecil SD cewek gitu main lompat karet. Kalian udah nggak pernah main mungkin lompat karet? Cewek cewek, lu main juga? Bagus, ajak-ajak lah kapan-kapan gua. Iya, permainan tradisional seperti lompat karet sudah jarang kita temui gitu ya kan. Padahal gua kangen kan, kayaknya lucu gitu ngeliat anak kecil cantik-cantik main lompat karet. Yang jelek-jelek main lompat api gitu. Temannya lumba-lumba nih. Nah kalau hobi, di luar negeri hobi masa kecil itu bisa menuntun karir anak di masa depan. Ronaldinho dari kecil main bola, karena cita-citanya pemain bola. Jadi kalau kalian ngelihat anak kecil main karet, biarin aja. Mungkin cita-citanya atlet parkur, biarin. Lo atlet parkur tau kan suka loncat-loncat itu kan? Itu punya anak punya pacar atlet parkur seru tuh. Beuh, lu kebayang lu pacar lu atlet parkur lincah itu. Lu bawa ke mall jalan, sayang. Tiba-tiba hilang, sayang kemana? Eskalator dilompatin ya.
Meja kasir digocek gitu. Pacar gue Jackie Chan nih. Ya. Lincah loh, atlet parkour seru kan? Punya pacar atlet parkour. Apalagi kalau marahan di mobil. Nggak ada tuh keluar kalimat, turunin aku sekarang. Enggak, inisiatif loncat ya. Loncat, 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 akhirnya nyungsep, sep. Ke mobil tahu bulat. Ya, digoreng dadakan, wah pacar gue 500-an nih gitu. Oke, saya Ji, terima kasih. Rambut gua keriting dibilang sering keramas. Kata siapa ini, gua keriting gak dikeramasin bang? Di Rukiah. Wow. Oke, ini langsung aja berita pertama dari gua. Paus Fransiskus ingatkan ancaman Perang Dunia Ketiga. Gue sih selalu berdoa semoga Indonesia nggak pernah ikut Perang Dunia Ketiga. Tapi kalau sampai ikut, kota gua, kota Bogor. Sekarang Bogor itu jadi tempat tinggal presiden. Yoi. Nah kalau sampai Indonesia ikutan Perang Dunia Ketiga, itu pasti bakal banyak mobil-mobil perang. Ya kan ngamanin kan. Di Bogor banyak mobil perang kayak tank, panser. Dan mobil-mobil ini serem, kesel banget. Soalnya ketahan sama angkot yang ngetem. Bogor kan angkotnya banyak pak. Kesel tuh. Tank baja maju gitu depannya, ya terminal. Kesel itu. Lagi ngetem, kan kalau lagi ngetem angkot suka penuh kan. Dioper itu. Ke tank. Jadi pas lagi perang ada yang bilang kiri bang. Iya itu perang, kalau bisa jangan sampai ikutan perang lah. Nah, kenapa bisa terjadi perang? Karena ada senjata. Logikanya gini, kambing, tahu kambing? Kambing melawan kuda menangan mana? Menangan kuda, karena kuda ukurannya lebih besar. Tapi kalau kambing sebesar kuda, kambing berani. Iya dong, karena kambing punya senjata. Senjatanya apa? Tanduk. Iyalah kambing segede kuda, ketemu kuda, kudanya dipalak gitu. Iya, sepatu bagus nih, lepas dong gitu. Dipalak. Kalau nggak mau tusuk nih gitu. Itunya perang. Temen gua yang sering ikut tawuran, kemana-mana dulu bawa senjata. Orang kalau punya senjata, siapapun yang punya senjata pasti belagu. Temen gua yang tawuran tuh ya, kemana-mana dia bawa samurai. Pernah waktu itu, ini kejadian beneran, dia ngelawan ada satu orang anak sekolah, itu cupu banget. Dia pakai tangan kosong tuh, culun pokoknya. Kayak lu pokoknya, wah itu. Culun banget. Mau berantem tuh. Yang satu pakai samurai, yang culun tuh dia gini doang, dia diem gitu. Begitu mau ditebas ya sama temen gua, dia ngeluarin pistol. Ini kayaknya anak orang kaya gitu. Mau mati lu gitu. Itu samurai yang tadinya gini, ngelihat pistol jadi gini. Lo kenapa lu? Jadi siapapun yang punya senjata pasti belagu. Makanya kenapa teman-teman negara-negara maju itu bakal lagi giat-giatnya bikin nuklir. Kayak Amerika punya nuklir. India aja punya, Korea Utara punya. Dan ini Indonesia nggak punya gitu. Gue berharap suatu saat Indonesia harusnya bikin aja nuklir. Meskipun cuma satu. Bikin aja satu nuklir. Ntar juga digandain tuh sama Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng itu aset nasional. Apa aja bisa dia gandain. Uang digandain. Ya kan? Emas digandain. Itu gue yakin Upin Ipin kerjaan dia tuh. Kerjaan dia tuh. Tadi cuma satu itu ya. Itulah masalah senjata dan gue pengen ngajak kalian buat menyimak ini nih. Hari Pahlawan harus tingkatkan kesadaran publik melawan korupsi. Nah, gue kadang-kadang ngiri sama pemuda di zaman dulu. Dulu pas kita dijajah tuh kita bersatu. Ingat Sumpah Pemuda nggak? Ingat kan? Itu semua pemuda datang di satu tempat itu. Ada Yong Sumatera, ada Yong Java, ada Yong apalagi Celebes, Yonglek, ada tuh Yonglek. Wah, nggak ada Yonglek ya? Nggak ada pahlawan pakai snapback gitu, yo, nggak ada. Dan mereka bersatu, dan gue yakin pahlawan yang waktu itu berjuang semuanya benar-benar tulus. Gak ada satupun niat buat merugikan bangsa kayak koruptor sekarang. Ya enggak? Gue yakin kalau zaman perjuangan dulu ada satu orang Indonesia aja yang korupsi, itu bakal repot banget. Nanti dana pengadaan bambu runcing itu dikorup. Iya, akhirnya kita ngelawan Belanda gak pakai bambu runcing,
Tapi pakai tusuk sate. Pakai bambu runcing aja susah. Ini tusuk sate ya kan. Sekali aja siram bumbu kacang. Kipasin. Korupsi. Itu gara-gara korupsi. Kemarin tuh rame banget Halloween. Ya kan? Itu acara orang luar negeri, kita senang bangga. Halloween tanggal berapa tuh? 30 ya? Tanggal 31 ya? Lalu ikutan ya kemarin ya? Dihapus make upnya. Iya kan, bangsa kita tuh senang banget ngerayain perayaan-perayaan asing. Halloween, April Mop, Valentine di tanggal 14. Iya kan? Kita tuh senang ke barat-baratan loh teman-teman. Nih gue kasih tahu, dulu acara kuliner di Indonesia itu judulnya Indonesia banget. Selera masakan Nusantara, rahasia dapur kita. Itu Indonesia banget, yang dimasak masakan Indonesia, rendang. Dan kalau di sini ada orang Padang, harusnya kalian bangga jadi orang Padang. Padang kan? Ya harusnya bangga. Karena sekarang rendang asal Padang sudah terpilih menjadi masakan terenak nomor 1 di dunia. Versi majalah Restu Bundo. Oke, saya Jim Perwata, terima kasih. Terima kasih teman-teman masih bertahan di sini. Boleh tepuk tangan buat kalian semua yang meriah dong. Luar biasa. Dan karena gue hari ini akan membawakan berita yang segar-segar. Kayak berita pertama dari gue nih. Pizza masih menjadi makanan yang diminati di Indonesia. Teman-teman tahu kan kalau pizza itu dari mana? Negara mana? Itali. Dan dulu awalnya pizza itu buat orang miskin loh. Iya nggak Kin? Buat orang miskin loh. Buat orang miskin, tapi sekarang harga pizza itu mahal. Bahkan di Kanada ada pizza harganya 4 juta. Ini pizza di Kanada, serius bisa dicek. 4 juta. Ini orang miskin ya, beli beginian, jual ginjal ini. Serius. Dan kenapa makanan luar negeri itu laku? Karena basicnya tampilan secara visual makanan luar negeri itu lebih cantik. Iya kan, lebih cantik. Apalagi sekarang kan zamannya Instagram kan. Cewek-cewek tuh biasanya tuh. Sebelum makan bukannya berdoa malah ngapain? Foto. Ah bener banget tuh. Malah foto. Di foto terus di caption ya kan. Chicken butter rice. Duh. Nasi ayam mentega. Gitu kan. Cowok-cowok gak kayak gitu. Gue sebelum makan gue langsung makan aja gitu. Biasa gak usah dipoto gitu. Ada makanan gitu di foto kasih caption nasi kotak tahlilan. Enggak gue. Soalnya malu. Dan memang bentuknya tampilannya lebih cantik. Kayak pizza, spaghetti, terus apalagi yang cantik-cantik? Kamu, oh enggak ya. Pokoknya pizza, spaghetti, itu kan tampilannya cantik. Tapi rasanya biasa aja. Tampilannya cantik, rasanya biasa aja. Itu makanan luar negeri. Beda sama Indonesia. Indonesia, misalnya apa? Rendang. Tampilannya jelek. Rendang itu jelek loh. Jelek, kalau nggak percaya temen lu yang jelek bilang, mau kalian mau berendang. Marah dia. Marah loh. Enggak, gua gudeg kok. Lebih parah, iya kan? Ya enggak, itu baru soal makanan. Sekarang rokok. Rokok Indonesia, citra rasanya itu lebih keren. Lebih enak dibanding dengan rokok luar negeri. Tapi iklan rokok di luar negeri itu lebih spektakuler. Tahu kan iklan apa, Malborong tuh, tahu kan ya? Ya, itu iklannya spektakuler itu, ada koboi naik kuda. Tapi gini teman-teman, tadi Bang Aco ngebahas soal rokok dan wacananya harga rokok di Indonesia itu mau naik, mau mahal. Ya, mau jadi naik dan ini gue baca di Metro TV, ternyata menaikkan harga cara ampuh pangkas jumlah perokok. Menaikkan harga cara ampuh pangkas jumlah perokok. Sorry, ini kali ini gue gak setuju sama Metro TV. Soalnya kalau harga rokok pun naik jadi 50.000, gue masih sanggup beli. 50.500 nyerah gua. Ayo. Mahal itu. Dan harusnya gini teman-teman, kita semua itu bisa berhenti ngerokok. Karena rokok itu bukan kebutuhan dasar manusia. Gak ada orang yang terlahir itu butuh rokok, gak ada. Bayi lahir ya, oe, gak ada, oe, mama korek, gak ada. Aduh. Mamanya minta ke papa gitu. Dokternya gak ada asbak, pusing dokternya. Ada satu alasan di mana orang masih bertahan ngerokok. Alasan itu adalah bagi laki-laki rokok itu bikin sangar. Iya kan? Bener gak itu? Menurut gua bener.
Kalau kita nonton film action, sebelum adegan berantem, kalau ada efek orang lagi ngerokok, itu lebih sangar aja. Iya kan? Lu jangan kurang ajar ya. Sangar. Karena rokok. Kalau diganti sama benda lain gak sangar. Misalnya lollipop, gak sangar itu. Lu jangan kurang ajar ya. Nggak. Iya gak? Gak enak. Itulah rokok ya. Memang menurut gua harus semua TV itu menayangkan stand up comedy. Iya gak sih? Banyak TV yang menayangkan hal-hal yang gak penting. Misalnya infotainment. Iya gak sih? Infotainment. Kita nonton sesuatu yang gak penting. Pernikahan 4 jam ditayang di TV. Serius. Gua nonton sampai habis. Sampai habis gua nonton itu. Kalau gitu sekalian aja bikin. Proses sunatan Iqbal Koboy Junior. Itu pasti rame tuh. Itu baru penyanyi. Ya. Pemain bola juga masuk akal. Pemain bola juga ada yang artis, ada yang selebritis ya kan. Contohnya siapa? Bambang Pamungkas. Kalau Bambang Pamungkas yang disunat itu acara lebih rame. Karena nggak pakai MC, tapi komentator. Ya baiklah pemirsa di rumah dan penonton di Gelora Bung Karno. Mari sejarah kita saksikan proses sunatan dari Bambang Pamungkas. Dokter dan tim medis telah memasuki lapangan. Dokter mengeluarkan gunting dan kesempatan kedua dilakukan oleh dokter. Apakah dokter berhasil? Mulai tegang Bambang, keringat bercucuran dan hanya cedera di ujung. Saya juga terima kasih.